Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustawa, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Wali Songo Sragen, juga pendiri WIFA Wali Songo Islamic Football Academy, pesantren khusus atlet sepak bola dan futsal yang sudah berdiri 2 tahun ini. Saya akan bercerita soal perjalanan teman-teman AFK Kabupaten Sragen di ajang perhelatan turnamen AFP Jawa Tengah Championship 2022. AFP Jateng Championship 2022 untuk Jawa Tengah sendiri ini memperlombakan 6 kategori usia. Kita dari Sragen memberangkatkan 5. Adapun sebenarnya itu beda manajemen. Dari manajemen Wali Songo sendiri, yaitu yang saya pimpin, itu memberangkatkan 4 tim, 4 kategori, yaitu kita memberangkatkan 15 putra putri dan memberangkatkan 17 putra putri. Untuk 19 putri itu diambil oleh manajemen SFA Sragen Futsal Academy. Awal perjalanan kita memberangkatkan tim ini dan awal perjalanan kenapa Wali Songo memberangkatkan 4 tim ini, juga mungkin dari SFA memberangkatkan 1 tim, itu sebenarnya dari AFK Kabupaten Sragen sendiri itu dengan segala kondisi yang ada, dengan segala keterbatasan yang ada, itu kondisi minim anggaran. Dan waktu itu dari AFK Sragen sendiri menawarkan kepada pegiat-pegiat futsal siapa yang ingin mengambil untuk memberangkatkan tim-tim untuk mengikuti ajang AFP Jateng Championship 2022 ini. Jadi sebenarnya dari AFK Sragen sendiri mungkin kala itu jika tidak ada yang mengambil, mungkin dari Sragen tidak ada yang berangkat karena kondisi anggaran. Ya kita maklumi pandemi itu sangat berpengaruh kepada penganggaran di pemerintahan gitu. Jadi awal kenapa akhirnya saya memberangkatkan 4 tim ini itu berangkat dari permintaan teman-teman, bahwa saya lihat juga waktu itu saya mengadakan turnamen Gustawa Cup itu, dan saya memantau seluruh pertandingan, bahwa yang saya amati, yang saya simpulkan, anak-anak Sragen itu sangat berbakat, sangat berpotensi, sangat mempunyai potensi. Akan sangat sayang sekali jika bakat mereka tidak disalurkan, tidak difasilitasi, dan tidak dikembangkan. Kebetulan juga waktu itu untuk ajang SMP itu WIFA dan pesantren Wali Songo itu menjuarai waktu kita adakan di GOR Diponegoro Sragen itu. Jadi akan sangat disayangkan jika bakat-bakat mereka tidak dikembangkan dan tidak difasilitasi. Maka dari itu hasil musyawarah dengan teman-teman pelatih Wali Songo dan para pegiat futsal yang lain, akhirnya meminta saya untuk memfasilitasi memberangkatkan anak-anak. Singkat cerita, akhirnya diputuskan Wali Songo, yaitu dalam hal ini yang saya pimpin, saya yang bertanggung jawab dalam rombongan ini, Wali Songo memberangkatkan 4 tim. Mengingat bakat anak-anak Sragen sendiri itu luar biasa, dan
kebetulan di waktu yang bersamaan kita juga tahu kemarin baru saja Indonesia final AFF Futsal. Di situ ada satu perwakilan Sragen, asli anak Sragen, yaitu Mas Guntur. Sedang yang terakhir di ajang SEA Games, timnas futsal memperoleh medali perak. Di situ ada 2 perwakilan dari anak asli Sragen, yaitu Mas Guntur juga tambah Mas Nizar. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya bakat futsal ataupun sepak bola anak-anak asli Sragen, putra daerah kita, itu sangat luar biasa. AFK dengan keterbatasan anggaran itu sulit untuk memberangkatkan, akan tetapi tidak menghentikan cara. AFK sendiri akhirnya berkreasi, mencoba komunikasi dengan para pegiat futsal dan tidak kehabisan cara, akhirnya ditawarkan. Tentu manajemen yang mengambil ini secara resmi mewakili AFK Kabupaten Sragen, akan tetapi secara realisasi memang kita semua 100% mandiri. Jadi dari pembiayaan, dari apapun itu, persiapan dan sebagainya, segala hal itu 100% mandiri. Sedang SFA itu bertanggung jawab satu tim 19 putri. Teman-teman SFA juga mandiri semua. Begitu. Jadi secara realita kita bekerja mandiri, secara formil kita mewakili Asosiasi Futsal Kabupaten Sragen. Dan saya pimpinan rombongan dari Wali Songo, manajemen Wali Songo yang mengambil 4 tim. Berbicara 4 tim ini bukan perkara yang mudah, mengingat kalau berbicara tim saja itu pasti kita berbicara banyak, berbicara fasilitas anak-anak. Dan karena di sini lama, yaitu kita berangkat tanggal 18 hari Rabu dan final tanggal 26, itu berarti sekitar seminggu. Pasti ya berbicara konsumsi, berbicara tempat. Berbicara 4 tim ini, kita ambil satu tim 15 anak saja. 15 kali 4, 60 ditambah staf, kru, pelatih, ya hampir 70. Itu bukan perkara yang mudah. Satu, saya jelaskan soal tempat. Jadi 5 hari sebelumnya kita survei mencari tempat. Kalau mencari tempat tinggal untuk satu tim mungkin agak mudah, tapi untuk 4 tim, dan pastinya kita menghendaki semuanya berkumpul menjadi satu. Tidak mungkin satu tim di rumah satu, terus kebetulan tim yang lain berada di rumah yang lain. Itu tentu nanti dalam pengontrolan, pengondisian sangat sulit sekali. Jadi kita survei mencari tempat yang bisa ditempati kurang lebih 75 orang. Itu ya perkara yang sangat sulit sekali, mengingat kita buta. Kabupaten Tegal, perjalanan dari Sragen juga sangat jauh, 5 jam ditempuh menggunakan tol, lewat tol. Kalau tidak tol bisa lebih dari itu, bisa sampai 7 jam. Jadi berbicara rombongan ini berbicara banyak sekali. Satu, tempat tinggal. Saya cerita dulu soal tempat tinggal. Jadi kita survei sehari penuh itu pada akhirnya kita nihil, tidak mendapatkan tempat. Ada tempat ditawarkan oleh wali santri waktu itu. Kebetulan ada wali santri yang rumahnya Slawi, masih area Tegal juga. Cuma kalau perjalanan ditempuh dari titik itu sampai ke venue lapangan yang diperlombakan, yaitu di Gor Tegal Selatan, itu jaraknya
setengah jam. Jadi kita berpikir tidak memungkinkan gitu. Alhamdulillah walaupun survei nihil itu ya ada cerita unik juga. Ketika hari H saat berangkat tanggal 18 itu kita nekat. Walaupun waktu itu kita was-was belum mempunyai tempat tinggal. Kesepakatan pelatih dan teman-teman staf itu menghendaki sebisa mungkin tempat itu masih di area gor. Kalau bisa ditempuh dengan jalan kaki, tidak perlu menggunakan kendaraan. Mengingat jauh Kabupaten Tegal gitu. Jadi semuanya sangat terkait. Keterbatasan armada juga dan sebagainya gitu. Jadi alhamdulillah tanggal 18 kita nekat, kebetulan ada waktu itu ya karena nekat kebetulan ada yang membantu. Kita menghubungi Bapak Ketua PCNU Kabupaten Tegal, alhamdulillah disambut dengan baik. Saya berpikir waktu itu ya sudah nginep di kantor PCNU saja. Tapi waktu itu Bapak Ketua PCNU malah menyarankan ada pesantren di area gor. Kebetulan pesantrennya itu santrinya tidak santri mukim, santri kalong. Itu bisa ditempati dan tempat tersebut biasa untuk acara-acara PKPNU, pelatihan-pelatihan organisasi NU dan sebagainya. Waktu itu saya tanya, nanti kalau di situ mengganggu kegiatan santri tidak? Jawabnya kala itu, mboten enten santri nih mas, tidak ada santrinya. Nggak apa-apa, itu sudah biasa ditempati untuk PKPNU. Alhamdulillah terbantu kan. Dan disinilah kita akhirnya tinggal selama perhelatan AFP Jateng Championship ini. Alhamdulillah kita mendapatkan fasilitas yang luar biasa di area pesantren. Kamar juga cukup untuk menampung sejumlah anak ini. Kamar pelatih sendiri juga cukup, ruangannya luas dan sebagainya. Soal tempat demikian, kita terbantukan kebetulan ada yang menolong, yaitu kita akhirnya tinggal di area pesantren. Namanya pesantren Mambaul Ulum. Jadi kalau mencari di Google Sherlock itu MTS Mambaul Ulum. Itu alhamdulillah sekali. Sedang untuk manajemen SFA itu urusan tempat tinggal itu mengontrak masih di area dekat sini juga. Itu satu rumah. Kemarin saya tanya itu sewa rumah berapa, itu katanya kurang lebih 4,5 juta. Satu tim 4,5 juta. Bayangkan itu kalau 4 tim itu. Alhamdulillah sekali kita dibantu mendapatkan tempat yang sangat baik, sangat luas, sangat cukup, kamar mandi, semuanya, air dan sebagainya sangat tercukupi. Itu. Dan sampai hari ini tidak ada pembicaraan untuk penarikan biaya dari kami. Pimpinan pesantren juga sangat baik, sangat welcome, penerimaannya juga bagus, dan itu sangat membantu kebetulan. Selanjutnya adalah konsumsi. Kalau lomba biasa seperti lomba-lomba tarkam sehari selesai itu mudah. Kita berpikir konsumsi paling 2 kali atau 3 kali. Nah ini 1 minggu. 1 minggu kali 70 orang. Dan kita jauh. Seandainya turnamen ini diadakan di Boyolali atau di Solo atau di Karanganyar, tentu situasinya sangat berbeda. Kita sangat dalam pengondisian pasti sangat mudah. Tetapi ini di Tegal, 5 jam perjalanan, jelas tidak mungkin mondar-mandir. Jadi kalau konsumsi, seandainya harus belanja di sini, kita ambil biaya makan paling murah itu 10.000. 10.000 kali jumlah anak, 10.000 kali 70 kali hari, 10.000 kali 70 kali sehari, ada 3 kali makan kali 3 kali berapa hari, itu sudah menelan biaya berapa saja. Namun kita dan teman-teman pelatih tidak
berhenti berpikir. Akhirnya kita atasi dengan kita berangkat dari Sragen membawa juru masak. Jadi dalam rombongan itu kita membawa juru masak sendiri, yaitu dari santri Wali Songo. Dari santri Wali Songo ada 1 juru masak dan ada 2 asisten. Itu santri kelas 12 Wali Songo. Jadi 3 orang inilah yang bertanggung jawab nutrisi kita selama ini dalam 1 minggu. Terus agar untuk pengiritan biaya juga kita atasi dengan dari Sragen kita membawa bahan makanan, bahan dasar makan sendiri seperti beras. Kita membawa 75 kilo dan kemarin ada tambahan sekitar 10 kilo. Kita membawa beras sendiri sekitar 90 kilo lah, kurang lebih 90 kilo beras, lombok, bawang, semua bumbu-bumbu dapur sendiri itu semua kita bawa dari rumah. Tinggal di sini kita genapi protein-protein seperti telur, daging-daging, ayam, ikan itu nanti belanja di sini. Kebetulan di sini ada, dekat sini ada pasar. Kita berangkat menggunakan Patarmada. Satu kendaraan saya pribadi, yang kedua kebetulan bis Wali Songo juga longgar waktu itu. Yang ketiga kita alhamdulillah diizinkan menggunakan bis Pemda Kabupaten Sragen. Yang keempat kendaraan L300, kendaraan pickup terbuka untuk mengangkut bahan makanan dan peralatan-peralatan semua kebutuhan tim yang diperlukan selama 1 minggu di sini. Jadi kita berangkat menggunakan itu 4 armada. Yang terpenting armada keempat ini. Armada keempat ini selain pemberangkatan dan perpulangan sangat diperlukan karena inilah yang paling berjasa mengangkut kebutuhan bahan dasar makan, kebutuhan perlengkapan anak-anak semua. Juga selama di sini area ini dengan venue Gor Tegal Selatan itu sebenarnya ya dekat-dekat jauh. Ditempuh kendaraan itu sekitar 7 menit, ditempuh jalan kaki sekitar 15 menit. Seandainya sebenarnya bisa jalan kaki, cuma kan 15 menit ya kasihan anak-anak. Jadi kendaraan itulah yang berjasa mengangkut pulang pergi anak-anak selama di sini ke asrama, ke gor, pulang pergi itu. Jadi alhamdulillah semua kebutuhan anak-anak tercukupi dengan baik walaupun kita harus sedikit putar otak demi efisiensi anggaran, tapi tidak mengurangi esensi kebutuhan-kebutuhan vital teman-teman pemain dan pelatih semuanya. Di tahun-tahun sebelumnya di ajang AFP itu Sragen selalu memberangkatkan perwakilannya, setahu saya ya. Itu Sragen selalu memberangkatkan. Ini pengalaman saya kedua memberangkatkan perwakilan Sragen. Pengalaman saya yang pertama itu di Boyolali, jadi di tahun 2019. Waktu itu karena Boyolali jaraknya dekat, itu Sragen memberangkatkan seluruh kategori yang diperlombakan. 15 putra-putri, 17 putra-putri, dan 19 putra-putri. Saya itu bertanggung jawab untuk 17 putra dan 17 putri. Kala itu tim yang saya berangkatkan gagal pulang membawa trofi, dan ini pengalaman kedua saya. Namun prestasi tertinggi sebelumnya itu Sragen, prestasi tertinggi di ajang AFP sebelumnya itu meraih semifinalis di tahun 2018. Untuk yang di Boyolali berangkat 6 itu semuanya gagal pulang membawa trofi. Jadi prestasi tertinggi sebelumnya ada di tahun 2018, waktu itu di Tegal juga, itu juara 3 bersama 17 putra itu. Namun alhamdulillah, jadi yang awalnya kondisi AFK Sragen tahun ini sedang dalam kondisi kesulitan anggaran, namun pada realitanya walaupun jauh Tegal perjalanan 5 jam, alhamdulillah Sragen bisa memberangkatkan
5 kontingen atau 5 perwakilannya. Dan sampai hari ini itu alhamdulillah 5-5-nya bisa dipastikan pulang membawa trofi. Saya urutkan 15 putri di bawah manajemen saya itu juara 2. Jadi ada 4 tim, sistem grup. Juara 1 Kebumen, juara 2 Kabupaten Sragen. 15 putri juara 2, trofi juara 2. 15 putra hari ini nanti final lawan Temanggung. 17 putri kemarin gugur di semifinal, bisa dipastikan trofi juara 3 bersama. 17 putra hari ini nanti final, dan saya yakin 200% juara karena sudah melewati lawan tertangguh yaitu Kabupaten Kebumen. Di semifinal kemarin kita unggul skor 4-1 pertandingan normal. Terus 19 putri yang diambil oleh manajemen SFA hari ini final. Jadi Sragen hari ini 3 final. Bisa dipastikan berangkat 5 semuanya pulang membawa trofi. Itu prestasi yang sangat luar biasa. Kita berangkat dari Sragen kemarin, kita target semoga bisa pecah telur lebih baik daripada sebelumnya. Prestasi Sragen sebelumnya tadi saya sampaikan semifinal 2018. Ya, kita hanya target sebisa mungkin melampaui prestasi kakak-kakaknya. Namun yang terjadi sampai hari ini alhamdulillah justru sangat luar biasa. Itu semuanya kontingen yang kita berangkatkan bisa dipastikan pulang membawa trofi semuanya. Dan masih ada harapan maksimal 3 juara 1 karena 3 final. Jadi alhamdulillah kita syukuri, kita di sini itu sudah hampir 1 minggu, dan hari ini pengambilan gambar ini, hari ini nanti pertandingan final. Alhamdulillah sejauh ini rombongan kita ini sudah melampaui prestasi-prestasi dari kakak-kakaknya sebelumnya di ajang AFP Championship 2022. Sebenarnya saya sayang juga kemarin itu tidak mengambil 19 putra. Jadi kalau sudah 4 tim ini saya pusingnya luar biasa, mau ditambah 19 putra. Nah, tapi 19 putra secara materi sebenarnya bagus-bagus. Kemarin itu sempat saya mau mengadakan seleksi untuk 19 putra, dinasihati oleh teman-teman pelatih. Teman-teman pelatih itu kasihan dengan saya, nggak usah mas, nanti nek terlalu boros ini saja yo bingung nanti bagaimana berangkat ke Tegal. Toh 19 putra nanti masih ada Power Prof, biar difokuskan untuk Power Prof saja. Ya sudah, kita tahun ini absen untuk 19 putra. Yang lebih luar biasa lagi adalah hasil seleksi pure murni dari teman-teman pelatih. Jadi kerja kita adalah saya selaku penanggung jawab, manajer juga, itu bertanggung jawab hal-hal seluruh non teknis. Untuk urusan pemain di dalam lapangan, urusan teknis, strategi, pemain yang bermain dan sebagainya, itu semuanya saya serahkan wewenang kepada pelatih-pelatih yang bersangkutan. Gitu. Jadi sampai pada hal seleksi itu pun saya serahkan seluruhnya kepada pelatih, karena biar kerjanya enak. Pelatih bertanggung jawab kepada saya memberikan kepercayaan sepenuhnya, pasti pelatih juga mempertanggungjawabkan itu kepada saya, tidak ingin mengecewakan juga. Jadi saya juga tidak terlalu intervensi. Jadi saya bertanggung jawab di hal-hal non teknis. Urusan teknis semuanya saya serahkan kepada pelatih, termasuk dari TC, seleksi, ataupun penentuan line up dan sebagainya. Itu semuanya adalah di tangan pelatih. Akan tetapi kesimpulan itu semua pemain rombongan kami alhamdulillah itu 50% semuanya santri. Santri Tulen, santri Wali Songo.
15 putra sendiri itu 90% dari anak-anak WIFA, jelas itu santri tulen. Terus 15 putri, 17 putri itu diisi sekuat Wali Songo dan gabungan dari hasil seleksi teman-teman dari seluruh Sragen. 17 putra juga sama, itu teman-teman santri Wali Songo, beberapa juga masuk di sekuat. Jadi praktis 15 putra putri, 17 putra putri, ini total keseluruhan itu kurang lebih 50% mereka adalah santri-santri Wali Songo. Jadi itu situasi yang menurut saya luar biasa. Selain berprestasi sampai final, itu pun sekuat diisi oleh teman-teman santri asli yang sangat tabu di perhelatan seperti ini. Hari ini saya sangat berbahagia sekali karena saya sangat bangga kepada anak-anak, khususnya anak-anak Wali Songo, karena hari ini itu gambaran mimpi saya sejak dulu. Jadi saya dulu pernah bermimpi ingin mengubah paradigma santri, bagaimana santri bisa bertarung dan bisa ikut andil dan bisa berprestasi di ajang turnamen futsal profesional, di ajang turnamen futsal secara resmi di bawah Asosiasi Futsal Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini mimpi saya terwujud. Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak Wali Songo yang terpilih di yang mewakili Kabupaten Sragen di ajang AFP Jateng Championship 2022 ini, baik santri putra maupun santri putri, juga termasuk khususnya adik-adik saya tercinta, anak-anak santri WIFA, padahal baru saja berdiri 2 tahun yang lalu, dan alhamdulillah hari ini mereka sudah berbicara banyak di ajang AFP Jateng Championship 2022 ini, di mana ini adalah ajang turnamen futsal paling bergengsi, paling prestis di dunia perfutsalan Indonesia untuk kategori usia dini ataupun kategori pelajar. Saya niati mimpi saya untuk mengejar mimpi saya, ikhtiar untuk berikhtiar mimpi saya itu saya awali di pasca event Boyolali. Jadi waktu itu saya dan teman-teman pelatih yang bekerja sama dengan saya itu saya berbicara banyak, akhirnya saya putuskan bismillah akan saya bangun, saya gerakkan futsal di pesantren Wali Songo. Dan setelah itu saya bergerak cepat, saya bangun ekstrakurikuler futsal yang sebelumnya hanya sepak bola saja. Sepak bola sudah berjalan terlebih dahulu sejak 2010. Wali Songo sudah rajin mengadakan turnamen dan juga rajin mengikuti turnamen-turnamen profesional sepak bola. Prestasi tertinggi di Wali Songo diraih ketika 2016 kita final juara Liga Santri Nasional 2016, waktu itu di Stadion Maguwarjo. Kita final kalah adu penalti dengan tuan rumah waktu itu Yogyakarta, Pondok Pesantren Nur Iman. Itu prestasi tertinggi sepak bola untuk Wali Songo. Lantas saya bergerak futsal baru-baru saja, yaitu pasca Boyolali, AFP Boyolali. Langsung saya bangun ekstrakurikuler futsal, saya seleksi seluruh teman-teman santri. Putra memang bergerak lebih dulu, dan setahun kemudian putri saya seleksi, saya bentuk tim futsal putri santri Wali Songo, dan saya ikutkan di turnamen-turnamen pelajar futsal di area Sragen. Alhamdulillah berjalan baik. Di tahun-tahun terakhir ini mereka juga berprestasi, baik antar SMP maupun antar SMA. Puncak ikhtiar saya kala itu, saya musyawarah dengan pengurus yayasan, harus kita bangun
lapangan futsal di area pondok, lapangan futsal khusus pondok, itu kita pondok harus mempunyai lapangan futsal sendiri dengan kondisi yang ada. Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak, juga tentunya restu dari abah ibu yang disepuhkan di Pondok Wali Songo, alhamdulillah terbangun lapangan futsal yang bisa dimanfaatkan anak-anak. Mengingat sangat penting fasilitas lapangan futsal untuk santri Wali Songo sendiri, karena sebelum ada lapangan itu kita sangat sulit berlatih, harus keluar, padahal pondok sudah terbangun aturan kedisiplinan yang sedemikian rupa, kegiatan sangat padat, aturan kedisiplinan sangat padat. Akan sangat sulit sekali jika sedikit-sedikit harus keluar pondok, sedikit-sedikit harus keluar pondok, keluar biaya sewa lapangan dan sebagainya. Jadi satu-satunya jalan bagi saya kalau ingin futsal di pondok maju, ya harus mempunyai lapangan futsal sendiri. Alhamdulillah terrealisasi, lapangan ini bisa dimanfaatkan anak-anak Wali Songo. Juga lapangan inilah yang menjadi fokus pemusatan latihan rombongan kami, tim AFK Kabupaten Sragen di bawah manajemen Wali Songo. Lapangan itulah yang juga sebagai pusat persiapan mengikuti ajang ini. Ada paradigma dulu yang tercipta bahwa ketika dulu itu santri memasuki GOR itu saja minder, apalagi mengikuti lomba. Perjalanan sejak awal dulu saya ikutkan tim Wali Songo lomba di futsal, turnamen futsal di area Sragen, selalu kalah di pertandingan pertama. Tapi alhamdulillah dengan seiring waktu, dengan ikhtiar bersama, usaha bersama, kerja keras bersama, kita libatkan pelatih-pelatih, semuanya kita fokuskan di situ, pengembangan, pembimbingan anak-anak. Alhamdulillah di tahun-tahun akhir ini untuk futsal Wali Songo, anak-anak Wali Songo alhamdulillah cukup berprestasi. Mengikuti AFP Championship 2022 U17 Putra, dan kami bersyukur, sangat-sangat bersyukur atas hasil yang diberikan kepada kami. Kami di Tegal yang pertama itu tergabung di grup D, yang pertama bertemu dengan Kabupaten Tegal. Kami menang dengan skor 5-3. Sempat tertinggal 2 kali, kami bisa menyamakan dan mengembalikan kedudukan. Dan di pertandingan kedua, anak-anak tampil lebih baik daripada laga yang pertama. Dan akhirnya kami dapat memenangkan skor dengan sangat telak, yaitu 7-0. Otomatis kami lolos ke babak semifinal karena tiap grup cuma diambil 1. Akhirnya kami lolos dan di semifinal ketemu Kebumen. Kebumen itu lawan yang sangat berat dan itu favorit juara. Tapi kami juga tidak pantang menyerah. Kami punya semangat yang tinggi, kami punya tekad. Karena cita-cita kami dari tahun lalu memang kami harus juara AFP. Dan hasilnya kami dapat memenangkan pertandingan dengan skor 4-1. Kemudian kami lolos ke final. Kami juga sangat bangga pada diri kami, juga tim kami yang sudah bisa masuk ke final. Dan di final kami juga sudah ditunggu Pemalang. Pemalang juga lawan yang berat tentunya, pasti, karena dia bisa lolos ke final. Tapi di final akhirnya keberuntungan juga memihak ke Sragen. Sragen tampil luar biasa sehingga dapat mengalahkan tim Pemalang dengan skor 4-2. Itu skor yang sangat meyakinkan menurut saya. Saya senang sekali, sangat bahagia sekali bersama anak-anak. Kami juga mengukir sejarah karena Kabupaten Sragen di event-event AFP sebelumnya itu prestasi yang tertinggi hanya sampai semifinal, yaitu juara 3 bersama. Dan kami sangat bangga atas kerja keras yang kami lakukan, atas kerja keras yang kami dapatkan di Tegal.
Saya Meika Hendriana. Saya di sini sebagai pelatih di WIFA, juga sebagai penanggung jawab kepala divisi bagian olahraga di WIFA. Saya ditugaskan oleh Wali Songo dan Gustawa untuk memegang AFP usia 15 tahun, putra dan putri. Untuk perjalanan di AFP, untuk putri kita ada 4 grup, satu grup ada 4 kabupaten, dan alhamdulillah untuk U15 putri kita menjadi runner up. Dan untuk putra, U15 putra kita ada di grup B dan kita menjadi juara grup temu tuan rumah Kota Tegal di semifinal, dan kita menang dramatis lewat adu penalti dan terhenti di babak final oleh Temanggung. Adalah hasil yang saya pikir cukup luar biasa perjuangan anak-anak, karena mayoritas anak-anak yang berlaga di AFP ini adalah anak-anak WIFA, anak-anak murni Wali Songo. Dari 16 atlet terbaik Sragen, 13 diantaranya adalah atlet dari WIFA. WIFA ini adalah sekolah atlet berbasis pondok pesantren. Jadi mereka adalah atlet santri tulen yang mereka dididik bukan cuma futsal dan sepak bola, tapi secara agama mereka juga pandai mengaji dan mempunyai akhlak dan attitude yang baik. Semoga jadi motivasi buat teman-teman semua, dan semoga tahun 2023 kita bisa menjadi yang terbaik dan bisa memperoleh hasil yang maksimal. Perkenalkan, nama saya Bagus Yudi Prabowo. Dan saya Boni Lanola. Saya mewakili tim manajemen U19 Putri Kabupaten Sragen. Kendala yang paling saya sayangkan, Hamin 1 bulan ada pemain U19 Putri untuk mengundurkan diri, padahal itu udah masuk di strategi tim. Pelatih staf langsung cari penggantinya. Alhamdulillah ada dapat pemain yang untuk mengganti itu. Ada 3 anak yang masuk, dan itu alhamdulillah bisa mengganti di posisinya. Kejadian disayangkan lagi, Hamin 2 minggu ada 2 anak lagi. Itu bisa dibilang 2 anak pemain inti mengundurkan diri. Langsung staf pelatih rapat, putar otak, membuat strategi baru, membuat tim masuk keluar pengganti, langsung diutak-utak bahasa Jawa nih. Ya alhamdulillah lagi pemain di situ berjuang keras untuk membangun sebuah tim Kabupaten Sragen, dan kerja keras tim pelatih juga yang tiap hari sampai malam untuk membahas strategi untuk tim seadanya di U19 Putri Kabupaten Sragen. Kendala yang dialami staf dan pemain U19 Putri Kabupaten Sragen yaitu masalah dimensi lapangan. Karena untuk mencari lapangan yang standar nasional di Kabupaten Sragen sangat sulit. Padahal venue di Gor Tegal Selatan panjangnya yaitu 40 kali 20 meter. Sedangkan di Kabupaten Sragen hanya ada 2 lapangan yang standarnya hampir sama, yaitu di lapangan futsal SMA Negeri 3 dan lapangan futsal Gor Diponegoro. Terima kasih kepada teman-teman pemain yang sudah berjuang untuk membawa Kabupaten Sragen. Di situ kami pemain U19 Putri Kabupaten Sragen, ada pemain 1 yang mengalami cedera, yaitu lututnya dislok atau geser, tidak bisa melanjutkan bermain sampai ke final. Saya ucapkan terima kasih sudah berjuang, dan buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah berjuang mati-matian, kerja keras, jatuh bangun. Terima kasih untuk semangatnya. Semoga pemain futsal putra dan putri Kabupaten Sragen
bisa melanjutkan karir di bidang futsal untuk masuk ke Linus atau ke naik yang lebih tertinggi lagi di Liga Profesional Indonesia. Semoga doa kami staf untuk kalian semua pemain Kabupaten Sragen semoga bisa terwujud. Amin. Oke teman-teman U17, tinggal kalian, harapan satu-satunya kita kontingen dari Sragen belum ada satupun yang membawa pulang piala juara 1. Ini harapan satu-satunya kalian dan harusnya bisa. Kalian telah melewati pertandingan terberat yaitu kemarin. Ini kalau saya pertandingan formalitas, kan tetapi kalian harus serius, kalian harus siap. Dan tinggal satu langkah lagi kita mengambil pulang piala juara 1. Siap? Siap! Ayo buktikan bersama, nikmati pertandingan 20 menit, 10 menit kotor, 10 menit bersih. Itu waktu yang cukup untuk kita menghabisi lawan kita hari ini. Gitu ya, semuanya setuju ya? Setuju! Tepuk tangan semuanya yuk, dulu sampai semuanya. Selamat atas hari jadi Kota Sragen yang ke-270.